majelis yang penuh dengan keberkahan, naungan rahmat, dan juga karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ada yang siap menjawab pertanyaan? Ada tangan sebelum ditanya? Ada yang siap? Materi yang kemarin? Ada yang siap angkat tangan? Aina al-jara'ah? Aina al-rijal? Anta ya Ahmad, musta'id? Aina Muslim? Ya Muslim, musta'id? Yazid, ma bika muta'ti ar-ra's? مستعد أنت بالإجابة؟ كيف؟ ما سمعت؟ لا أدري. ما شاء الله، جميل. أجبت نص الإجابة. لا أدري هذه إجابة نص أو نصف الإجابة كما يقولون، بدلا السكوت والجواب الخطأ. لا أدري هذه إجابة نصف الإجابة أو نصف الإجابة. وهذه رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إذا سئلت فأجب أو قل لا أدري. فأجب أو قل لا أدري. Ketika ada pertanyaan belum bisa menjawabnya atau belum sampai ilmunya, dengan menjawab la adri berarti dia sudah menjawab separuh dari jawaban. Berbeda dengan yang tidak mengerti. Atasma'un Cilebut, mendengar di Cilebut? طيب اليوم kita lanjutkan. اليوم نواصل الدرس إن شاء الله. بدأنا بالأمس، أجبنا الإجابة الأولى والثانية، السؤال الأول والثاني. السؤال الأول: لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ فالإجابة الآية في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Setiap pertanyaan pasti ada jawabannya, dan jawabannya yaitu dijawab dengan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kitab ini seperti yang kami sampaikan kemarin, unwanul kitab, judul dari kitabnya adalah Khudh aqidatak minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu,
pelajarilah akidahmu, jadikan pegangan akidah, pondasi dasar yang harus menjadi pijakan dasar setiap muslim, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Dan sumber akidah ini yang utama dan tidak ada yang lain kecuali dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Sumbernya akidah dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Pertanyaan yang kedua, inti jawaban yang pertama, intinya adalah hak seorang hamba, hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqullah, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dipenuhi oleh hambanya adalah beribadah kepada Allah dengan tanpa menyekutukannya. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan ibadah itu apa? Mahiyal ibadah. Kemarin juga sudah kita jelaskan ma ma'nal ibadah lughatan wa istilahan, wa ma ma'nal ijabah wa ma ma'nal ibadah secara khusus dan juga secara umum, serta pembagian ibadah. Mudah-mudahan catatannya masih ada. Aina Wa'il? Aina Wa'il Ardian? Ahlan, Masya Allah. Wa'il. طيب ما معنى العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لما يحبه الله ويرضاه. Ibadah definisinya kalimat yang komprehensif, yang jami', yang meliputi seluruh aspek, seluruh aspek yang berkaitan dengan seorang manusia, dari perkataannya, perbuatannya, yang zahir, yang batin, dan di dalam perkataan perbuatan tersebut syaratnya adalah dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itulah al-ibadah. Poin yang pertama, ibadah itu adalah setiap yang dilakukan oleh anggota badan, baik yang sifatnya perkataan, perbuatan, dengan syarat dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celebut juga mencatat, di Celebut, Ardian nggak kelihatan, kemana Ardian itu? Ardian Celebut di mana? Oh ada. Baik. Jangan menjauh dari kamera biar kelihatan yang tidur. Baik, lanjut. Al-ibadah definisinya seperti yang sudah kami jelaskan kemarin dan juga kami sampaikan, yaitu tentang ibadah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan definisi dari ibadah. Karena ibadah tadi yang memiliki makna yang luas, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan setiap
manusia, perbuatannya, perkataannya masuk di dalam kategori ibadah ketika perkataan perbuatan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Contohnya seperti doa, sholat, puasa, zakat. Ini kategori ibadah yang paling utama, atau dinamakan oleh para ulama jenis ibadah mahdhah. Jenis ibadah mahdhah. Jadi dia benar-benar murni, pure ibadah. Doa, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, menyembelih, dan yang lainnya. Ini adalah ibadah secara spesifik, secara khusus. Ada bentuk ibadah yang lain yang kategorinya adalah tidak pure dia ibadah, tapi punya nilai ibadah di dalamnya, punya nilai ibadah di dalamnya. Apalagi ketika dia niatkan untuk ibadah, diniatkan untuk ibadah. Apa contohnya? Nah, makan, masya Allah. Masmuk nasitu. Muhammad Siddiq, masya Allah. Kenapa jawab makan? Lagi lapar? Hah? Atau tadi nggak kebagian sarapan jangan-jangan? Oh yang muda. Taib, jamil. Mungkin kategorinya belum sampai kepada kategori ibadah, tapi bisa diniatkan ibadah, perkara mubah. Contohnya yang mungkin masuk di dalam deretan kategori ibadah, mencari nafkah, mencari nafkah. Kemudian belajar tingkatannya bahkan paling tinggi dari kategori ibadah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengkategorikan belajar, menuntut ilmu, talabul ilm, a'lal jihad. Paling tingginya bentuk jihad fi sabilillah. Belajar paling tingginya kategori jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena talabul ilm perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu semangat yang tinggi dan seterusnya. Sehingga dikategorikan dari beberapa macam-macam jihad yang paling tinggi, beliau mengkategorikan talabul ilm adalah yang paling tinggi, yang paling utama. Otomatis masuk juga di dalam kategori al-ibadah, masuk di dalam kategori ibadah. Karena setiap apapun bentuknya aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia, selama yang dia lakukan di sana ada yaitu niat dan juga dicintai, diridhoi oleh Allah Ta'ala, masuk di dalam kategori al-ibadah. Sehingga setiap dari kita, apapun yang kita lakukan, ketika kita niatkan ibadah, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja bentuknya. Bisa tadi termasuk hal-hal yang sifatnya mubah sekalipun. Seperti tugas yang kita dapat misalnya. Tugas yang kita dapat dari pesantren. Ada yang tugas masak, ada yang tugas bersih-bersih, ada yang tugas misalnya beli ini, beli itu, atau jaga ini, jaga itu, beresin ini, ngerapikan ini, dan seterusnya. Ketika kita niatkan dari setiap yang kita lakukan, dan di sana ada cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kategorinya adalah ibadah. Sehingga kita tidak perlu
kecil hati, atau mungkin misalnya merasa apapun, selama kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita lakukan, insya Allah Allah ta'ala akan berikan pahala kepada kita, akan berikan pahala kepada kita. Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang kembali kepada seorang manusia, aktivitasnya, pergerakannya, bahkan sampai hal-hal yang mungkin remeh sekalipun, perkara-perkara yang mubah sekalipun, tapi tadi diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala. Apalagi bentuknya seperti sholat, an-nusuk. An-nusuk di sini juga sifatnya umum, tidak terbatas kepada yaitu umrah dan al-hajj, karena sebagian ulama dan juga para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya nusuk selain manasikul haji wal umrah termasuk juga adzabhu, termasuk juga adzabhu wa makna al-ibadah secara umum. Makna ibadah secara umum masuk juga di dalam kategori nusuk, karena nusuk termasuk sinonim muradif, salah satu muradif dari al-ibadah, muradif dari al-ibadah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di sini, sungguhnya salatku wa nusuki, ibadahku, segala bentuk apa yang dilakukan yang kategorinya adalah ibadah, bahkan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Karena hidupnya seorang muslim pastinya hidup di jalan ibadah, di jalan yang dikemas, yang dibentuk, diarahkan di dalam ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah menjadi pakem, menjadi SOP-nya seorang manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Sehingga kehidupan seorang muslim, hidupnya orang muslim sejak pertama kali di dalam kehidupan dunia, tidak ada yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik-detik akhir kehidupannya di dunia. Sehingga dinyatakan oleh para ulama, khususnya para ulama al-aqidah, bahwasanya seorang muslim hakikatnya sebelum dilahirkan adalah mentauhidkan Allah. Ketika berada di alam roh, mereka sudah mentauhidkan Allah. Setelah dilahirkan, mereka di dalam keadaan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjalanan kehidupannya, dia dituntut untuk beribadah dan mentauhidkan Allah, sampai pada akhirnya, endingnya, sakaratul mautnya, ditutup dengan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua perjalanan, perpindahan dari alam ke alam, dari tempat ke tempat, dari masa ke masa, seorang manusia hamba Allah, seorang muslim, siapapun sebenarnya pada dasarnya sebenarnya yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena target, tujuan utama diciptakannya manusia dan jin tidak ada yang lain kecuali hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda,
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Hadis ini menjelaskan bahwasanya tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, artinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan tuntutannya, memenuhi konsekuensinya, merealisasikan tujuan dari hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya yang paling utama dari semua ibadah yang Allah paling cintai, bagaimana setiap muslim agar bisa seutuhnya untuk menjalankannya, merealisasikannya, yaitu ibadah yang fardu pastinya dari ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang fardu adalah yang paling utama, yang harus direalisasikan, yang harus dijalankan, dan juga harus dipenuhi seutuhnya dengan sempurna adalah ibadah yang fardu. Apa bedanya fardu dengan wajib? Apa bedanya fardu dengan wajib? Di dalam usulul fiqh tentang al-ahkamus syar'iyyah, salah satunya dari hukum-hukum syariah ada fardu dan juga ada wajib. Fardu dan wajib menurut jumhurul ulama sebenarnya sama. Tidak ada bedanya antara fardu dan wajib, kecuali ada beberapa madhab pendapat ulama yang mengkategorikannya berbeda antara fardu dengan wajib. Sehingga ketika dikatakan fardu, dia sinonim dengan wajib. Sholat fardu ada berapa waktu? Sholat fardu ada berapa waktu? Yakin ada 5? Yakin? Kalau hari Ahad ada berapa? Kalau hari Ahad ada berapa waktu? Yakin? Kenapa ragu? Kenapa jawabnya ragu? Kalau hari Ahad tetap ada 5, sahih. Kalau hari Jumat? Kalau hari Jumat ada berapa? Ayo, ada berapa kalau hari Jumat? 5 waktu. Yakin? Ada yang ragu nggak? Ada yang beda pendapatnya? Apa? Mabika tadhak. Kalau hari Jumat ada berapa waktu sholat? 5. Yakin? Biasanya kalau hari Ahad berbeda, ada 4 waktu. Benar ya? Karena subuhnya seringnya ditinggal, karena malamnya. Ada yang pengalaman? Angkat tangan yang pernah pengalaman. Berarti
sholat fardu setiap hari, tidak ada bedanya hari apa saja, termasuk hari Jumat, walaupun sholat zuhurnya diganti dengan fardul Jum'ah, dengan sholat Jum'ah yang ada rangkaiannya dengan khutbatul Jum'ah, ada rangkaiannya dengan khutbatul Jum'ah, sehingga hari Jumat juga ada lima waktu. Yang di Cilegon, waktu sholat berapa? Ada berapa waktu sholat? Kalau hari Ahad berapa waktu? Jamil, Hasan. Baik. Ibadah mudah-mudahan sudah tersampaikan, sudah dipahami definisinya. Paham insyaallah definisinya ibadah? Baik. Macam-macamnya ibadah ada gambaran insyaallah, nanti mungkin ke depannya akan lebih diperluas lagi nanti insyaallah. Ada yang namanya ibadah al-qalbiyah, ibadah al-badaniyah, ibadah yang sifatnya adalah maliyah dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih diperluas di dalam kitab yang selanjutnya insyaallah. Kemudian setelah memahami atau setelah poin tentang ibadah, al-muallif pengarang di sini melanjutkan kaifa na'budullah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Yang pertama tentang tujuan hidup kita. Yang kedua yaitu makna ibadah, yang menjadi tujuan hidup adalah ibadah. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana beribadah kepada Allah? Kaifa na'budullah? Yazid wa Zaki taktub bishimala. Oh, harus belajar. Zaki udah belajar? Tulis dengan kanan, Zaki? Belum? Harus belajar. Harus belajar tulis dengan kanan. Sedikit demi sedikit tinggalkan nulis dengan yang kiri. Karena bisa. Tidak ada semacam sesuatu yang berat atau bahkan alasan tidak bisa nulis kanan, enggak. Karena kami mempraktekkan sendiri, kami ikut trainingnya, dan kami bisa nulis waktu itu kiri kanan. Bayangkan, bisa nulis kiri kanan. Ada trainingnya. Selama kita siap untuk mau berubah dan ada semangat untuk mau berubah, pasti akan bisa. Karena wallahu a'lam kami lebih condong al-kitabatu bil yamin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nulis dengan yang kiri mukhalafatis sunnah. Hadis yang kami sampaikan kemarin, uktub biyaminik, uktub biyaminik. Nabi tidak hanya mengatakan uktub saja, tidak, tapi Nabi memberikan kriterianya bagaimana menulis. Dengan tangan yang mana Nabi memberikan spesifik. Uktub biyaminik, uktub biyaminik. Siap Yazid berubah pelan-pelan? Dicoba insya Allah bisa. Dicoba nanti bisa 1 lembar, 2 lembar, insya Allah akan bisa beralih nanti, akan bisa beralih dengan tulis dengan tangan kanan. Kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kama amarana Allah wa rasuluh. Ibadah syaratnya, intinya, kode etiknya adalah dicinta dan diridhai oleh Allah. Sehingga ketika kita beribadah, berarti kita harus ibadahnya kembali kepada panduan dan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kaifa na'budullah? Na'budullah
kama amarana Allah wa rasuluh. Bagaimana kita beribadah? Kita beribadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu beribadah kama amarana Allah wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Surat Muhammad, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan jangan sekali-kali melakukan pembatalan terhadap amal-amal kamu sekalian. Berarti pembatalan yang dimaksud di sini ketika amalnya yaitu tidak tunduk patuh taat kepada Allah dan Rasulnya. Amal yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya akan berdampak amal seseorang itu menjadi amalnya batal, amalnya sia-sia, amalnya ditolak, bahkan bisa sampai amalnya itu akan mendatangkan dosa. Karena setiap amal yaitu amal ibadah harus tunduk patuh taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kategori ibadah pakemnya, sumbernya hanya satu, yaitu wahyu yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jelas bahwasanya siapapun, apapun amal yang dilakukannya yang tidak sesuai dengan amruna, laisa alaihi amruna, ay amrun minallahi wa rasulih, perintah, contoh yang datang dari Allah dan Rasulnya, falaysa minna, fahuwa raddun. Sehingga apapun amal ibadah seorang manusia tidak akan bisa diterima dan juga sampai kepada Allah Ta'ala ketika amalnya tidak kembali kepada amal yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hadis rawahu Muslim. Bahwasanya amal seseorang yang tidak sesuai dengan amrun minallah, tidak sesuai dengan amrun minar rasul, amalnya ghairu maqbul. Amalnya ghairu maqbul. Baik. Cilebut mendengar masih? Semuanya masih nyambung? Kok hanya 4 orang, yang lain mana? Yang lain mana? Hanya 4 orang? Ada berapa orang? Enam, 7. Mana lagi? Empat, taib. 6, taib. 7, 8. 8. Jamil, ahsan, syafa'ullah, na'am. Baik, ahsan, barakallahu fikum. Jamil. Kita lanjut pertanyaan yang keempat. Hal na'budullaha khawfan wa tama'an?
Apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa harapan dan takut? Na'am, na'budullaha kadzalik. Qala Allah Ta'ala yasiful mu'minina yad'u rabbahum khaufan wa tama'a. Apakah kita ketika beribadah kepada Allah dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ketika kita beribadah, apa kita merasakan yakin ibadah kita pasti diterima? Apakah ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Apakah kita merasa ibadah kita pasti diterima oleh Allah? Pastinya tidak ada satupun dari kita di dalam beribadah kecuali yaitu khawatir dan penuh harapan. Jangan terlalu pede, jangan merasa bangga. Sudah mengenal sunnah misalnya, pakaiannya udah pakai gamis, tidak isbal, pakai jenggot. Kalau ibadah pasti diterima. Belum tentu. Orang-orang yang ada di zaman Nabi saja, mereka masih ada amal-amalnya yang juga belum ada kepastian diterima oleh Allah Ta'ala. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada bersama mereka pada waktu itu, suatu ketika Nabi pernah mengatakan di dalam salah satu majelis yang besar, innakum lan tadkhulul jannata bi'a'malikum. Nabi mengatakan kepada semua umat yang ada pada waktu itu di sana, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, lan tadkhulu, tidak akan masuk al-jannata, syurga, bi'a'malikum. Berarti amalnya diterima apa enggak? Amalnya diterima apa enggak? Kalau enggak bisa masuk syurga, berarti tidak diterima amalnya. Bayangkan, umat yang ada bersama Nabi, mereka para sahabat, mereka muridnya Nabi, kader-kadernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sampaikan kepada mereka, tidak ada satupun dari kamu yang akan masuk surga dengan amal-amal kamu sekalian. Innakum lan tadkhulul jannata bi a'malikum. Berarti konsekuensinya, amal yang kita lakukan bukanlah bekal utama, bukanlah tiket utama, karcis utama, modal utama yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Tidak ada jaminan. Siapapun mereka, apapun yang mereka hafal, berapa juz hafalin Quran, hadis, sudah berapa lama mereka beribadah, umroh, haji, zakat, dan seterusnya, subhanallah. Tapi semuanya di sisi Allah tidak ada jaminan akan bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Ta'ala. Innakum lan tadkhulul jannata bi'amalikum. Bayangkan, as-sahabah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Apa kita yang mau bisa diandelin, yang mau bisa dibanggakan dari amal kita, dari ibadah kita? Subhanallah. Ada yang bisa jamin salat kita diterima oleh Allah? Ada yang bisa menjamin ibadah kita, salat kita pasti diterima oleh Allah? Ada yang pernah dapat jawaban misalnya setelah salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salat Anda telah diterima? Pernah ada jawaban? Ketika berpuasa misalnya, selesai berbuka, lalu ada bisikan, puasa Anda telah diterima. Ada enggak?
Pernah mendapatkan? Tidak pernah. Tidak pernah terjadi sepanjang masa. Siapapun mereka, sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat bertanya kembali kepada Rasul, "Wala anta ya Rasulullah?" Naam, sekalipun aku. Padahal amal kita tolak ukurnya adalah Nabi Muhammad. Amal kita akan ditolak kalau amal kita tidak sesuai dengan amalnya Nabi Muhammad. Tapi amalnya beliau sendiri bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala anta ya Rasulullah? Naam, sekalipun aku tidak akan bisa masuk surga illa kecuali ini syaratnya. Bagaimana agar amal kita punya nilai? Amal kita nanti akan bisa menjadi sebab perantara masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Kecuali amal-amal yang aku lakukan, katanya Nabi Muhammad SAW. Dan kamu sekalian semuanya, amal-amal itu akan mendatangkan rahmat Allah. Akan mendatangkan rahmat Allah. Sehingga dengan rahmat tersebut yang akan menjadi sebab seseorang itu akan mendapatkan pahala dari amalnya dan akhirnya diterima amalnya dan akan mengantarkan dia ke dalam surga tingkatannya sesuai amal yang dia lakukan. Nah itu kira-kira amal kita diterima enggak? Salat kita diterima enggak? Apakah salat kita akan menjadi sebab akan datangnya turunnya rahmat Allah? Ini juga masih belum tentu. Karena pastinya amal yang akan mendatangkan rahmat Allah adalah amal yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di dalam beramal seorang hamba, dia mengamalkannya dengan penuh khawatir dan juga penuh harapan. Jadi ketika dia sholat, ketika dia puasa, beribadah dan yang lainnya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah dulu amal ibadah Anda itu amal yang sesuai dengan panduan dan tuntunan. Sehingga di sana akan menjadi modal yang kedua setelah amal yang kita lakukan, yaitu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bagaimana agar amal kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Siapa yang tahu? Farhan, bagaimana agar amal kita pada akhirnya menjadi amal yang akan mendatangkan rahmat Allah, berarti dikabulkan? Bagaimana? Baik. Sultan ismuka. Baik, demi yang lain. Fadhil ya Siddiq. Ikhlas dan ittiba. Baik, ada yang lain? Bagaimana caranya agar amal kita diterima dan akan mendatangkan rahmat Allah? Jadi, atau Allah, Zaki, Hafid, Wa'il,
muslih. Nah, ikhlas dan ittiba. Yang lain, Ahmad. Nah, ikhlas dan ittiba. Baik. Yazid. Ikhlas ittiba. Fadhalah. Istiqomah, bagus. Semuanya bagus jawabannya, tapi belum tepat. Bagaimana biar bisa istiqomah? Bagaimana biar seseorang ketika beribadah itu ibadahnya ikhlas, mutaba'ah? Dari mana bisa dia dapat? Dengan al-ilmu. Dengan belajar. Gak mungkin dia akan tahu, kenal bagaimana apa itu ikhlas tanpa belajar. Yang mana yang dinamakan al-ittiba tanpa belajar. Kuncinya kemarin juga sudah disebutkan, al-ilmu qabla qawli wal amal. Aina ant? Masmuk anta? Ajmal. Azmi. Ya salam. Masya Allah. Azmi. Baik. Kuncinya dari al-ilmu. Belajar. Gak ada orang langsung dilahirkan pintar, gak ada. Ada gak yang orang langsung lahir, langsung dia bisa sholat, bisa wudhu? Ada gak? Tidak ada. Siapapun mereka, sekalipun para nabi dan rasul, sekalipun para ulama, gak ada yang dilahirkan langsung dengan bisa berwudhu, bisa sholat, bisa beribadah, bisa ngaji. Tidak ada. Sehingga kunci yang pertama, yang utama, yang tidak ada duanya, ketika kita diperintahkan untuk beribadah. Beribadah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Agar ibadah kita masuk di dalam kategori ibadah yang akan diterima dan akan mendatangkan rahmat Allah. Bagaimana caranya kita beribadah agar menjadi ibadah yang diterima? Yaitu dengan belajar. Al-ilmu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sehingga harus belajar. Gak ada orang bisa sholat itu otodidak, gak ada. Beda dengan misalnya ngecat gitu kan, atau mungkin bikin ini, bikin itu, bersihin. Mungkin bisa dengan otodidak dia. Tapi ibadah, sholat, apapun bentuknya, masuk di dalam kategori ibadah yang mahdhah, tidak mungkin otodidak. Tidak mungkin otodidak, harus belajar. Sehingga nanti mudah-mudahan ada waktu kami ingin untuk bisa memantapkan kembali segenap tolabah, baik juga nanti yang di Cilegon juga, biar bisa ngikutin bagaimana memperlakukan masjid, adab di dalam masjid atau adab menuju ke masjid, kemudian adab di dalam sholat secara umum dan juga adab di dalam sholat berjamaah serta adzan dan iqamah. Karena kami coba perhatikan dari sejak pertama kami sampai ketika di sholat berjamaah ada hal-hal yang perlu kita samakan nanti persepsinya, kita samakan iramanya, karena sholat berjamaah itu dalam satu kesatuan, B baru diikuti B semuanya.
itu sholat berjamaah. Kapan takbiratul ihram? Kemudian kapan dia itu menuju ke ruku? Kapan bangkit dari ruku? Kapan menuju ke sujud? Bagaimana dia itu mengawali sujudnya dan seterusnya. Ini ada di dalam adab dan juga panduan yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Walaupun mungkin sebagian dari kita sudah tahunan, udah bertahun-tahun sholat berjamaah, benar gak? Iya kan? Ada yang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun bahkan mungkin sholat berjamaah. Tapi apa iya sesuai dengan panduan sholat berjamaah? Nanti kita pelajari. Yang kedua, contohnya misalnya berkaitan dengan berjamaah. Al-muadzin tidak mengumandangkan iqamah sebelum imam sudah masuk di tempatnya. Sebelum imam masuk di tempatnya. Sehingga imam itu bukan main dorong-dorongan, main tunjuk-tunjukkan, enggak. Karena kebanyakan kan yang ada di masyarakat seperti itu. Qomat dulu, udah maju sana, maju. Tidak ada seperti itu. Ada panduannya, ada tuntunannya, ada sunnahnya. Nabi SAW setiap kali beliau mengimami, beliau itu keluar dari rumahnya langsung menuju ke tempat imam, baru Bilal muqimus shalah, baru beliau iqamatus shalah. Kondisinya jelas kapan dan bagaimana. Yang kedua, di dalam salat berjamaah harus dipastikan orang yang berdiri di belakangnya imam, dia itu yang harus siap untuk menggantikan imam. Jadi orang yang siap untuk menggantikan imam. Banyak lagi adab-adab yang lain, cara-cara yang lain, insyaallah nanti kami akan jelaskan satu persatu agar kita bisa lebih seutuhnya menerima ilmunya tentang adab masjid dan juga yaitu adab panduan di dalam sholat berjamaah. Karena ini juga akan menjadi sebuah penilaian, bagi kita, ma'had kita. Keluaran ma'had dari sini akan menjadi sebuah penilaian. Jadi bukan cuma sekedar misalnya sholat berjamaah saja, banyak ramai misalnya, atau penuh dengan pakai speaker, pakai dan seterusnya. Itu sekedar aksesoris. Tapi yang inti, yang utama, bagaimana seorang imam dan makmum dia bisa sejalan karena dia memahami panduan tuntunan yang berkaitan dengan imam. Kapan makmum itu bertakbiratul ihram? Siapa yang tahu? Kapan mulai mengucapkan takbiratul ihram bagi makmum? Yang di Cilegon bisa jawab. Kapan makmum bertakbiratul ihram ketika sholat berjamaah? Kapan? Baik, Pak Dodi, fadhal. Setelah imam mengucapkan, ditandai dengan apa? Baik, beliau sudah menjawab. Walaupun perlu ditekankan dan perlu diperhatikan, didengarkan yang dicelebut juga. Bagi makmum, mengawali takbiratul ihram
setelah mendengar ar-ra'nya akbarnya imam. Kalau takbiratul ihram masih sifatnya umum, bisa di akbarnya, bisa di kafnya. Tapi ketika sudah mendengar ar-ra'nya imam, baru makmum mengangkat tangan. Allahu akbar, Allahu akbar. Diikuti oleh makmum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Ju'ilal imamu liyutamma bih." Dijadikan seorang imam itu untuk diikuti. Berarti setelah imam, bacaan, gerakan, turun, naik, pindah, sampai salam setelah imam. Liyutamma bih, diikuti. Bukan didahului, bukan juga disamai. Itu dia maknanya. Karena dua-duanya adalah bentuk pelanggaran di dalam, kesalahan di dalam sholat berjamaah. Ini penting dan juga harus nanti kita bahas lebih jauh. Nanti kita bahas lebih jauh karena ada beberapa bentuk-bentuk caranya. Bagaimana agar kita khususnya makmum tidak mendahului imam, dan bagaimana imam untuk menunjukkan bahwasanya dia itu tepat bisa diikuti oleh makmum. Bisa diikuti oleh makmum. Karena ini juga kembali kepada panduan dan tuntunan yang ada di dalam adab-adab sholat berjamaah. Baik, udah mau hampir jam 10. InsyaAllah nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan insyaAllah, khususnya yang ingin kami sampaikan tadi tentang adab, termasuk juga al-mu'adzin, bagaimana mu'adzin untuk adzan, bagaimana untuk iqamatis shalah, siapa yang muqimis shalah, mu'adzin atau boleh orang lain, dan seterusnya. Kapan makmum itu berdiri ketika iqamatis shalah? Siapa yang tahu? Kapan berdiri? Betul. Hayya ala sholat. Bagus, tapi belum tepat. Belum tepat. Ada beberapa riwayat dari para ulama rahimahumullah. Kapan makmum? Karena beda antara imam yang sudah masuk di tempat sholat dan dia sudah dalam keadaan berdiri. Makmum tidak harus juga berdiri seperti imam berdiri. Tapi yang sering terjadi seperti itu kan. Ada adabnya, ada tuntunannya yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullah. Baik, nanti kita jelaskan. Biar tidak semuanya disampaikan sekarang, gitu kan? Biar penasaran. Baik, insyaAllah kita lanjutkan nanti di waktu yang berikutnya insyaAllah biiznillah. Ada yang mau ditanyakan? Boleh tafadhal. Fadhal, silakan Ahli. Baik, ibadah mahdhah adalah jenis atau macam ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang dia spesifikasinya adalah ibadah yang sifatnya khusus, seperti sholat, zakat, puasa, haji, doa, dan yang lainnya. Kalau yang ghairu mahdhah sebaliknya adalah ibadah yang masuk di dalam kategori ibadah tadi, yang punya nilai ibadah dan amal tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mencari nafkah, talabul ilm, dan juga yang lainnya. Memberi nafkah, itu semua ibadah. Semua ibadah. Membantu orang tua, menolong famili kerabat, menjalankan amanah, tugas yang Allah yang diberikan kepada kita.
ketika kita menjadi seorang murid misalnya, atau menjadi seorang anak, itu semuanya ibadah. Semuanya adalah kategorinya ibadah. Tetapi bukan ibadah yang mahdhah. Sifatnya adalah dikategorikan ibadah ketika kita di dalamnya kita niatkan untuk ibadah. Bahkan bisa sampai lebih luas. Makan, tidur, minum, dan seterusnya bisa masuk di dalam kategori ibadah. Tapi dengan catatan, makan kita niatkan untuk ibadah, tidur kita niatkan untuk ibadah, yaitu bangun malam. Makan kita niatkan untuk memberikan tenaga untuk kita ibadah. Baik, di Cilebut hal min soal. Cilebut ada pertanyaan, silakan. Baik, ada pertanyaan? Fadhal, kalau ada silakan. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Berarti mudah-mudahan materinya tersampaikan insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakallah khair. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Fadhal. Silakan Azmi. Kenapa akidahnya? Oh, sabar. Memang kita sudah keluar dari Asy'ariyah. Memang kita sudah benar. Apa kita sudah sempurna akidah kita? Sabar dulu, pelan-pelan. Karena berhadapan dengan orang tua, berharap orang tua juga bisa hijrah sama seperti kita, perlu waktu, perlu waktu, perlu cara, dan juga perlu sabar. Ada waktu, ada metode, dan juga harus sabar. Salah satunya yang pertama sekarang yang harus kita tunjukkan sebelum kita terlalu jauh, yaitu mengarahkan akidah mereka ke akidah as-sahihah. Yang paling utama yang harus kita sekarang tunjuk dan kita lakukan, bakti kita paling sempurna dari saudara-saudara kita yang lain. Tunjukkan bakti kita berbeda. Bakti kita paling paripurna, paling tinggi tingkat baktinya kepada kedua orang tua kita. Kita lebih mencintai mereka, berbakti kepada mereka, menolong mereka, bantu mereka terus, dan juga kita selalu mendoakan mereka hidayatut taufik. Karena merubah sesuatu itu tidak seperti membolak-balikkan tangan, apalagi akan merubah pemahaman akidah orang tua kita. Yang ada nanti kita bakal jadi dimarahin. Baru lahir kemarin mau ngajarin apa? Iya kan? Baru anak kemarin sudah mau mengkoreksi abah misalnya, atau abi, atau ayah. Subhanallah. Siapa Anda? Gitu. Katanya orang Jakarta, lu siapa? Anak kemarin. Istilahnya begitu. Iya kan? Intinya yang pertama, untuk bisa membuktikan bahwasanya, yaitu kita punya semangat untuk merubah, mengajak hijrah orang tua kita, tunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita dengan bakti yang maksimal. Itu langkah yang pertama. Pastinya orang tua akan bertanya-tanya nanti, ini Sultan kenapa ini beda sekarang? Masya Allah, sholatnya nggak pakai dibangunin, dulunya yuk pakai cipratin air nggak bangun juga, misalnya, gitu kan? Subhanallah. Sekarang belum azan udah bangun. Subhanallah. Bahkan bantu orang tua di rumah, masakin air, beresin ini, beresin itu. Subhanallah.
ada yang perlu dibelanjain, paling depan minta, ayah, ibu, abi, umi, subhanallah, kalau perlu apa-apa suruh sultan. Mau ngapain suruh saya. Abi perlu kemana, mau pengen ini, pengen itu, kasih tahu saya. Subhanallah. Pastinya mereka akan bertanya-tanya, ini kenapa anak saya jadi berubahnya, Masya Allah. Gak pernah saya bayangin. Tapi jangan lebay, ya kan? Jangan berlebih-lebihan juga. Tunjukkan dengan tulus, ikhlas, dengan berbakti yang seutuhnya. Yakin biiznillah mereka akan punya yang namanya penasaran, pengen tahu ada apa nih? Belajar apa Sultan? Di mana belajarnya? Subhanallah. Tidak perlu kita berbicara. Tunjukkan perubahan yang sangat-sangat benar-benar, yaitu perubahan yang sangat baik. Akhlak yang mulia, tutur kata yang sopan, subhanallah. Tindak tanduk di rumah yang benar-benar tindak tanduk dengan penuh kelembutan, subhanallah. Bantu adik, nolong kakak misalnya, bantu orang tua, ya Allah. Itu sebuah nilai yang akan didapat oleh orang tua, yang dia akan rasakan lebih daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau pulang liburan habis di pesantren, cuman balas dendam, tidur terus ceritanya. Subhanallah. Ada nggak yang begitu kira-kira? Hah? Ada nggak? Nggak perlu jawab, udah tahu. Subhanallah. Kalau pulang-pulang biasanya balas dendam. Masya Allah. Tidur terus, sama yang kedua makan. Kaget orang tua kalau pulang-pulang jadi begitu. Ini sekolah di mana nih? Kok di rumah makannya yang tambah lancar gitu kan, bisa. Subhanallah. Makannya tambah banyak, tidurnya tambah panjang. Kira-kira kaget gak orang tua? Pastinya akan kaget. Emang di sekolah lu diajarin tidur doang? Iya kan? Di pesantren cuma diajarin makan doang. Pasti akan jadi pertanyaan. Benar gak Siti? Iya kan? Benar Siti? Tadi Siti udah bertanya tuh, jujur tuh, makan. Baik, itu mungkin yang bisa kami jawab insyaallah, walaupun nanti ada tahapannya, ada tahapannya. Ada tahapan pelan-pelan. Insyaallah sambil kita juga tetap intensif mendoakan minta kepada Allah Ta'ala. Karena hati-hati kita dan hati siapapun dari orang tua kita ada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dengan mudah sekali untuk menggerakkannya. Allah mudah untuk menggerakkannya. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jemaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.